Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, tak semua jalan selalu lurus. Ada yang berliku, ada yang menanjak. Tapi di balik setiap liku dan kesulitan, ada kasih Allah yang menyelimuti. Seringkali melalui orang-orang yang paling mencintai kita seperti seorang ibu. Hari ini, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata yang menggambarkan betapa dahsyatnya doa seorang ibu dan bagaimana Allah membuka pintu hidayah untuk siapapun yang Ia kehendaki. Namanya Raffi. Seorang remaja yang tumbuh di tengah keluarga sederhana. Ayahnya telah wafat sejak Raffi kecil dan sejak itu, ibunya berjuang sendiri membesarkannya. Ibunya seorang penjual gorengan di pinggir jalan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan dagangan, lalu berangkat sambil membawa harapan bahwa dagangannya bisa habis, agar bisa menyekolahkan Raffi dan memberi makan yang layak. Tapi Raffi, sejak SMP, mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, bergaul dengan teman-teman yang salah, membantah ibunya, bahkan tak jarang membentaknya. Hatinya mulai keras, dan telinganya tertutup untuk nasihat. "Bu, jangan cerewet." "Saya tahu apa yang saya lakukan," begitu katanya saat ibunya menasihati. Namun sang ibu tak pernah membalas. Ia hanya menunduk dan berbisik lirih. "Ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Jangan biarkan ia tersesat." Setiap malam, setelah selesai sholat tahajud dan berdoa panjang, ia selalu menyebut nama anaknya. Air matanya tak pernah kering. Ia tahu, tidak ada senjata paling kuat selain doa seorang ibu yang tulus. Tahun demi tahun berlalu. Raffi makin jauh. Ia terjerat pergaulan bebas. Bahkan mulai berani mencoba narkoba. Sekali waktu ia pulang dalam keadaan mabuk. Ia bahkan pernah menjual motor ibunya diam-diam demi membeli barang haram itu. Tetangga mencibir, keluarga menjauh, dan ibunya tetap diam. Hatinya mungkin hancur, tapi lisannya tak pernah berhenti memohon kepada Allah. Suatu hari, ketika Raffi sedang berada di jalanan bersama teman-temannya, terjadi sebuah kecelakaan. Mobil yang dikendarainya terguling. 2 temannya meninggal di tempat. Raffi selamat, tapi dalam keadaan luka parah dan harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit. Dalam kesunyian ranjang rumah sakit, ketika tak bisa bergerak dan hanya bisa merenung, Raffi mulai berpikir, tidak ada satupun teman yang datang menjenguk. Hanya satu orang yang terus datang setiap hari. Ibunya. Wanita renta itu, dengan wajah lelah dan mata sembab, selalu tersenyum di sampingnya, membersihkan tubuhnya, membacakan doa, mengusap kepala anaknya dengan penuh cinta. "Kenapa ibu masih peduli setelah semua yang aku lakukan?" tanya Raffi dengan suara lirih. Ibunya tersenyum pelan. "Karena kamu adalah anak ibu. Ibu tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari kamu akan kembali ke jalan Allah." Saat itu, tangis Raffi pecah untuk pertama kalinya. Tangisan penyesalan, tangisan kesadaran. Hatinya yang selama ini membatu, mulai mencair. Setelah sembuh, Raffi memutuskan untuk berubah. Ia menjauh dari teman lamanya, kembali belajar agama, dan mulai membantu ibunya berjualan. Ia sering terlihat duduk di masjid usai sholat, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Sesekali ia menangis, mengingat betapa hinanya dulu ia memperlakukan ibunya. Kini, Raffi menjadi pemuda yang aktif di kegiatan dakwah remaja. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang betapa dalamnya luka yang ia tinggalkan pada ibunya. Dan ia selalu menutup kisahnya dengan satu kalimat, "Aku adalah bukti nyata bahwa doa seorang ibu mampu menembus langit." Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang sedang diuji dengan anak yang membangkang, atau pernah merasa kehilangan arah dalam hidup.
Tapi ingatlah, selama Allah masih memberi waktu, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dan bagi setiap ibu yang sedang bersedih karena anaknya menjauh, jangan pernah berhenti berdoa. Karena bisa jadi, saat semua pintu tertutup, doamulah yang membuka langit. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena hati yang keras pun, insya Allah bisa Allah lembutkan dengan kasih sayang dan keikhlasan yang terus dipanjatkan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.